Hei adik-adikku, kau yang ada di tentara, di polisi yang masih aktif, ingat, kau adalah tentara rakyat. Kau adalah polisinya rakyat. Seluruh rakyat Indonesia. Kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang. Apalagi kau membela antek-antek asing. Apalagi kau bela-bela antek asing. Silakan kalian masukkan komentar di sini karena ini ruang kita, panggung kita untuk menentukan calon presiden 2024 ke depan yang bisa meneruskan apa-apa yang telah dibangun oleh Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Lagi rame ya, Prabowo Subianto membela Presiden Jokowi dari ucapan Rocky Gerung. Tapi sayang pembelaannya telat. Isunya sudah 1 minggu dia baru berbicara. Entah apa yang dipikirkan oleh Prabowo sehingga baru berbicara saat ini. Dan mari kita analisis sama-sama. Dia berbicara itu, membela Presiden Jokowi itu atas dasar ketulusan dia. Atas dasar dia benar-benar sudah berubah dari yang tadinya keras luar biasa menjadi melunak. Atau ini bagian daripada strategi Prabowo di dalam upaya kemudian merayu para pendukung Jokowi agar memilih dia. Ya. Oke, kita dengarkan dulu nih statement Prabowo Subianto, saudara. Menteri Pertahanan sekaligus bakal Capres Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi. Saat ditemui di Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Prabowo membela Presiden Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang dianggap menghina. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Rocky Gerung keliru. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Ya tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah. Rocky gegabah. Saya melihat apa yang menjadi kinerja Presiden Jokowi murni untuk kepentingan rakyat. Oke, silahkan. Kalian boleh berpendapat di sini. Apa sebetulnya muatan Prabowo Subianto di dalam dia seperti itu sekarang? Dan kita tahu sama-sama kemarin juga Prabowo Subianto menggemparkan karena dia berkunjung ke PSI. Dan ini menyebabkan Guntur Romli itu memutuskan untuk keluar dari PSI karena nggak sepakat. Kok bisa PSI kemudian menerima Prabowo yang kita tahu sama-sama dulu seperti apa Prabowo Subianto. Dan sekarang ada berita lagi, Giring Niji sebagai ketua umum PSI juga kemudian mengundurkan diri dari ketua. Mari kita baca dan silahkan kalian juga baca ya. Ini sebetulnya benar gak Prabowo Subianto sudah berubah dari yang dulu menjadi sekarang? Atau itu bagian daripada strategi Prabowo untuk tampuk kekuasaan supaya menjadi presiden Republik Indonesia. Karena dia mungkin ngaca sebelum-sebelumnya ketika dia melakukan strategi, membuat strategi melawan secara frontal Presiden Jokowi dan para pendukungnya, dia terkapar, nggak berdaya, saudara. Ya, dan mungkin sekarang strateginya lalu diubah. Ini nggak bisa melawan
Jokowi dan para pendukungnya dengan serangan sekarang lebih halus, atau memang dia sudah berubah itu loh. Makanya yang jadi pertanyaan itu, ini bagian daripada strategi atau benar-benar sudah berubah. Tapi kalau kita melihat dari video-video Ade Armando tuh, yang sekarang kan dia katanya keluar dari Cokro TV lalu membuat channel sendiri, dia berbicara penilaian tentang Prabowo Subianto yang katanya sudah berubah. Ya, Prabowo sekarang lebih luwes, kekerasan dia sudah tidak bisa kita lihat, sudah tidak dilihat lah ya, dan segala macamnya. Bahkan organisasi-organisasi di belakang Prabowo Subianto, organisasi keras itu sudah hilang dari Prabowo. Itu keterangan dari Ade Armando. Nah, pertanyaan kita, apakah benar Prabowo Subianto sudah berubah, atau dia sebetulnya masih merawat orang-orang ekstrim itu untuk mendukung dia di perhelatan Pilpres nanti? Cuma sekarang kan mereka itu belum bersikap. Orang-orang PA212 itu belum bersikap. FPI, HTI juga itu kan belum bersikap semuanya. Yang dulu kemudian mati-matian dukung Prabowo sekarang belum bersikap. Yang kita tahu sama-sama beberapa tokoh dari FPI, misal ada Bahar Smith yang benar-benar sudah meluapkan kekecewaannya kepada Prabowo Subianto karena bergabung di kabinet Jokowi. Tapi ya kita nggak tahu ini lalu seperti apa ke depannya. Ya, apakah benar-benar sudah hilang koneksi Prabowo, koneksi Gerindra kepada mereka, atau bagaimana? Karena hubungan selama 10 tahun itu ya cukup lama, saudara. Makanya saya nggak percaya 100% hubungan mereka itu sudah benar-benar putus. Hubungan antara Prabowo Subianto, hubungan antara Gerindra dengan kelompok Islam garis keras itu saya belum percaya 100% itu hubungannya sudah putus. Dan kita tahu sama-sama Fadly John sebagai vokal dari Gerindra yang selalu menyerang dan membela mereka, menyerang pemerintah dan membela geng Petamburan itu ya, 212 itu, sekarang belum muncul. Cungurnya akan dihadapkan, akan dibicarakan ke arah mana, kita nggak tahu Fadly John itu. Atau sengaja ini bagian daripada strategi supaya Fadly John suruh tiarap dulu, nggak usah dulu berbicara, nanti ada waktunya berbicara. Coba menurut kalian seperti apa? Karena ya ini menarik sekali. Jelas ini kemudian petanya akan sangat berubah, strateginya akan menjadi sangat berubah, dan Prabowo memang sangat diuntungkan sekarang dengan masuk kabinet Presiden Jokowi. Ya, benar, sangat diuntungkan. Kalau kita cek, memang saya beberapa kali survei di daerah-daerah. Disinilah di kampung, yang dulunya memang basis Prabowo Subianto. Saya cek, tanya, nanti Pilpres 2024 pilih siapa? Tetap pilih Prabowo ternyata. Memang masyarakat itu masih ya afiliasi pemahaman ideologinya ke kanan itu masih banyak yang mendukung Prabowo, itu fakta. Itu fakta. Saya survei di kampung-kampung lah. Kecil-kecilan saya riset ketika ngopi, saya tanya dulu dukung siapa? Prabowo. Nanti kalau misal 2024 manggung antara Prabowo, Anies dan Ganjar, kalian pilih siapa? Tetap Prabowo Subianto. Jadi saya curiga kelompok kanan ini masih dirawat betul sama Gerindra, sama Prabowo Subianto. Dan pada saat waktunya nanti akan diaktifkan tuh. Sekarang belum diaktifkan. Belum ada yang berbicara secara real, secara konkret. Ya, mereka berpihak ke siapa belum jelas. Tapi saya curiga sebentar lagi, ini kan pendaftaran sebentar lagi nih akan diaktifkan. Dan kita akan lihat nanti ketika diaktifkan ini ke arah mana aktifnya ini. Apakah ke arah Prabowo atau ke Anies? Saya memang masih curiga, belum ke Anies. Kalaupun ada, belum semua. Masih banyak yang ke Prabowo Subianto. Dan di sini strategi Prabowo untuk memecah pendukung Presiden Jokowi memang luar biasa. Salah satu partai yang kemudian
luar biasa kepada Presiden Jokowi PSI, sudah benar-benar dipecat tuh sama Prabowo. Relawan-relawan Presiden Jokowi udah mulai ada yang masuk ke Prabowo Subianto. Luar biasa. Sangat halus sekali strategi di dalam anak tangga supaya Prabowo jadi presiden. Tapi ya saya sih berharap kalaupun nanti benar-benar presiden 2024 itu adalah jadi Prabowo, dia benar-benar sudah berubah. Dan satu sebetulnya yang boleh kita toleransi dari siapapun aja yang menjadi presiden, bila mendekat ke kelompok kanan, saya pribadi nih punya prinsip, atau bila kelompok kanan teriak-teriak dengan lantang menggunakan ayat segala macam untuk mendukung A, maka udah pasti nggak benar. Tapi kalau benar-benar Prabowo Subianto sudah ditinggalkan oleh mereka, ya tidak datang lagi segala macam, tidak ngemis suara segala macam, maka boleh jadi mungkin Prabowo Subianto sudah berubah. Tapi ini belum jelas. Belum jelas. Prabowo masih belum jelas. Saya masih belum yakin 100% Prabowo sudah berubah dan sudah putus hubungan dengan mereka. Poinnya itu. Mudah-mudahan benar-benar sudah putus. Mudah-mudahan sudah benar-benar putus. Dia benar-benar sudah berubah ketika masuk di dalam kabinet Presiden Jokowi Indonesia Maju ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalian masukkan komentar di sini karena ini ruang kita, panggung kita untuk menentukan calon presiden 2024 ke depan yang bisa meneruskan apa-apa yang telah dibangun oleh Presiden Jokowi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.